Karena kita harus melakukan dalam tanda kutip persiapan terakhir. Karena jarak antara kita dengan tamu ini sangat-sangat dekat. Berapa minggu lagi hadirin? Hah? Ya 3 nih Pak Ustadz. Masya Allah. Bukan 3, 5 gitu. 5 hari kurang lebih. Kapan sih hadirin? Kemungkinan kapan? Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Satu Ramadan itu kepastian, bukan kemungkinan. Makanya, ya Allah, kita kan berteman udah lama. Makanya pertanyaan saya, kemungkinannya kapan? Karena saya tahu kualitas antum bagaimana. Iya, kita udah lama sebelum pandemi kita di sini. Alhamdulillah Allah kasih taufik Anda nggak terjebak antum. Kemungkinannya kapan? Satu Ramadan. Hah? Ru'yatul hilal kapan Pak? Tanggal 29 kapan? Rabu kurang lebih. Ya. Ya, bisa kalau nggak Kamis Jumat. Sebagaimana kita menunggu keputusan pemerintah. Ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari kurang lebih, atau 6 hari. Nggak ada waktu lagi hadirin sekalian, kita sudah harus, kata orang event itu harus GR katanya. Ya, udah nggak ada waktu lagi. 5 hari sangat-sangat mepet, sangat singkat. Sedangkan yang harus dipersiapkan tuh banyak. Yang harus dipersiapkan itu nggak mudah. Dan terbukti di Ramadan yang lalu. Siapa di antara kita Ramadan yang lalu itu seluruh targetnya terpenuhi gitu. Semuanya. Kalau gagal ya 90% dari target lah. Ada. Padahal pintu surga sudah dibuka. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Usufilati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah. Ternyata dari pengalaman kita, bukan pengalaman orang loh. Bukan kata si A, bukan testimoni si B, bukan kata si C, kita yang udah ngalamin. Benar kan hadirin? Siapa? Yang Ramadan pertama siapa? Bahkan ini. Ini kan expert semua nih kan pengalamannya panjang dengan Ramadan. Berapa kan dari kita yang berhasil? Oke, bagi yang berhasil, yang sholat tarawihnya setiap malam, yang khatam Al-Quran di Ramadan yang lalu. Pertanyaan berikutnya, dari 30 minggu tahun lalu berapa malam sih? 30 ya? Masih ingat nggak? Hah? Berapa malam? Hah? Berapa malam? Kalau nggak salah 29 ya? Oh, lupa ini. Nah. Bulan tahun lalu puasa nggak? Loh, pertanyaan aja. Berapa lama kita tahun lalu itu? Ada yang dua. Siapa yang 28 tadi? 28 berarti kurang 1. Mumpung masih 5 hari coba dikodok lah. 29. Oke, kita raweh 29 hari. Oke, berapa malam yang khusyuk? Berapa malam yang khusyuk? Oke, di 10 malam terakhir kita cari Lailatul Qadar. Berapa malam yang maksimal? Nggak ada yang ketiduran tuh 10 malam terakhir. Hadirin ini nggak mudah, benar serius. Apalagi kita kembali ke kaidah yang dulu banget kita udah sampaikan, kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa menghilangkan sensitivitas, menghilangkan emosi, menghilangkan atmosfer, menghilangkan spirit, dan semua hanya sekedar rutinitas karena kathratul misas. Dan itu yang terjadi di sebagian kita. Walaupun hingar-bingar Ramadan 5 hari lagi, atau Ramadan kemarin 6 hari lagi, biasa aja. Kenapa? Tahun lalu juga ngalamin Pak Ustadz. 2 tahun lalu juga ngalamin Pak Ustadz. Tapi bedakan dengan orang yang masuk Islam bulan lalu dan tahun ini insya Allah Ramadan pertama dia. Oh itu dalam.
Mungkin udah WA kita, bro gue deg-degan nih bro, gitu. Oh, exciting banget nih. Kenapa? Ramadan pertama. Dan bandingkan kalau kita dapat WA dari teman kita yang satu madrasah dengan kita, satu TPA dengan kita, usianya sama dengan kita, 32 tahun misalnya, terus dia bilang, gue deg-degan nih, gitu loh. Mungkin kita akan bingung, gitu. Dan kita suruh cek jantungnya orang. Coba jantung lo cek deh, mungkin jantung lo gak normal. Enggak, gue tentang Ramadan. Ah, lo bisa aja lo. Aja soalim deh, gitu. Nah, ada ini. Kenapa? Karena orang terbiasa udah setiap tahun ketemu Ramadan, setiap tahun ketemu Ramadan. Ini bahaya tahunan hadirin sekalian. Dan itu memang sudah kita sampaikan, tapi harus kita ingatkan lagi, Hadirin, ini bulan spesial, serius spesial. Kalau nggak spesial, nggak mungkin para ulama nggak fokus. Kalau nggak spesial, nggak mungkin nama besar seperti Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari, 60 kali dalam sebulan di Ramadan, kurang lebih. Hadirin, coba kita yang banyak dosa, hadirin sekalian. Nggak jelas nih kita dosa udah berapa tahun. Dan kita yakin dengan konsep wa'atbi sayyi'atal hasanatan huha. Nabi kita SAW bersabda, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Itu kan konsep yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan itu pun konsep yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis shalah, dan tegakkan shalah, tarafil nahar wa zulafan minal lail. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Fungsi kebaikan itu menghapus keburukan, hadirin. Fungsi amal soleh itu menghapus keburukan dan dosa. Itu salah satu mukaffirat dzunub. Mukaffirat dzunub itu penghapus dosa-dosa. Dan bagi kita yang banyak dosa, khususnya yang berbicara, bukankah Ramadan adalah solusi? Karena kedatangan tamu ini adalah kedatangan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Yang kalau dihitung dalam tahun, berapa tahun hadirin? 83 bulan, sekian bulan. 83 tahun, sekian bulan. Ini kan kabar gembira bagi orang yang seperti kita yang punya dosa 20 tahun, punya dosa 30 tahun, punya dosa 35 tahun, yang punya dosa 40 tahun, yang punya dosa 45 tahun, bahkan yang punya dosa 50 tahun, yang punya dosa bahkan 55 tahun, bahkan kalau diantara kita yang punya dosa 60 tahun. 60 tahun berantakan deh hidupnya. Tapi nggak syirik gitu, hidupnya berantakan. Yang punya dosa 65 tahun, yang punya dosa 70 tahun, yang punya dosa 75 tahun, bahkan yang usia yang berusia 80 tahun isinya mayoritas dosa itu. Lalu Allah berfirman, Lailatul Qadari khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Wih, itu luar biasa coba. Solusi. Maka ini bukan sekedar tamu hadirin, ini harapan. Kedatangan Ramadan itu bagi orang-orang beriman itu bukan tentang tamu, itu harapan. Dan bagi orang yang punya pengalaman hidup, semua sepakat, salah satu unsur terpenting dalam hidup harapan. Itu yang membuat orang bunuh diri hadirin. Bukan karena nggak punya duit, bukan.
Tanya dia yang udah melakukan bunuh diri. Kalau bisa, bisa. Atau yang mau mencoba, atau baca kasus-kasusnya. Emang karena dia nggak punya duit? Bukan. Apakah karena dia nggak punya keluarga? Banyak dari mereka punya keluarga. Apakah karena mereka nggak punya kecerdasan? Banyak mereka jenius. Terus kenapa mereka bunuh diri? Mereka kehilangan harapan, hadirin. Harapan. Itu mahal. Harapan itu membuat orang itu bangkit ketika di saldonya nol dan dompetnya nol. Dan kehilangan harapan itu yang bisa membuat orang walaupun di saldonya ada 3 miliar atau 4 miliar diputuskan dibunuh diri. Dan Ramadan hadir membawa harapan. Hanya orang-orang yang nggak tahu kehidupan, yang nggak memahami konsep ini. Harapan itu penting. Makanya kan Rasul senang sekali dan memberikan sambutan, dan para sahabat, para ulama klasik sampai hari ini itu senang. Kenapa? Ini harapan. Bagaimana bukan harapan ketika Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa maksud mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu? Harapan, hadirin. Kita yang berdosa, kita yang kotor, kita yang banyak maksiat, kita yang pernah durhaka sama orang tua, kita yang makan uang haram, kan harapan. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, tarawih karena iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa itu? Kenapa antum hijrah? Kenapa antum berubah? Kalau kehidupan hadirin sekarang sebelumnya menawarkan harapan yang sama, ngapain berubah? Hanya kebodohan. Bukankah itu yang kita cari? Harapan bahagia di dunia dan di akhirat. Kita cari harapan bagaimana bahagia di alam barzakh. Itu yang nggak ditawarkan bidang kita sebelumnya. Itu yang nggak ditawarkan dunia kita sebelumnya. Kita mencari harapan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uratan, hufatan, gurlan buhma. Di saat setiap manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tanpa khitan, tanpa memakai alas kaki, di saat matahari 1 mil di atasnya, dan tidak bawa bekal sama sekali. Di saat manusia berhadapan dengan Rabbnya bila turjuman, tanpa penerjemah. Di saat dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Wa an umrihi fima afnah. Ditanya tentang umurnya, bagaimana dihabiskan. Dia ditanya tentang umurnya. Wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, bagaimana dia habiskan masa muda. Wow. Masa muda dikulitin, hadirin, ditelanjangin kita masa muda. Kemana? Kenapa Anda kesana? Kenapa Anda kesana? Itu jam 11 malam di waktu weekend Anda kemana itu? Dengan siapa Anda waktu itu? Apa yang Anda minum? Apa yang Anda hisap? Apa yang Anda suntikan ke tubuh Anda? Anda buka kamar sama siapa waktu itu? Disebutkan dengan si A, apa yang Anda lakukan, dengan si B, apa yang Anda lakukan, dengan si C, Anda lakukan, dengan si D, apa. Dan nggak ada yang mau bantu kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirul mar'u min akhi, di saat orang tuh menghindar dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, menghindar dari ayah dan ibunya. Nggak mau kita. Ayah dan ibu yang selama ini kita datangi setiap weekend, kita berikan hadiah, kita telepon, kita WA, ketika general check up kita antar, ketika nggak bisa berjalan kita dorong pakai kursi roda. Wa ummihi wa abi, dia menghindar dari orang tuanya. Wa sahibatihi wa bani, dan sebaliknya, seseorang akan menghindar dari pasangannya dan anaknya. Orang tua juga nggak mau tahu.
Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang akan berpikir tentang dirinya. Kata Nabi SAW, nafsi, nafsi, diri saya, diri saya. Bahkan Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum ba'd adu, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Dan para kekasih, para pencinta, para sahabat, para teman-teman karib pada hari kiamat akan menjadi musuh satu dengan lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kita butuh harapan. Itu yang membuat kita duduk di sini hari ini. Kita butuh harapan, hadirin. Kita butuh harapan. Karena kita akan ditanya di hadapan Allah. Dan itulah fungsinya mengapa kita harus senang dengan Ramadan.